Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya. Yesus adalah misionaris Bapa yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Perutusan Yesus oleh Bapa adalah tindakan kemurahan hati Tuhan yang melibatkan pemberian diri yang nyata. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 11 Mei, Pekan Paskah yang keempat. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menganugerahkan cahaya kekal dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga rohnya selalu membimbing kami di jalan-Mu sepanjang peziarahan hidup kami di dunia ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Marilah kita bersama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus bicara tentang Bapa yang mengutusnya. Allah Bapa mengutus putranya karena kasih-Nya kepada dunia. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya. Yesus adalah misionaris Bapa yang diutus untuk menyelamatkan dunia. Perutusan Yesus oleh Bapa adalah tindakan kemurahan hati Tuhan yang melibatkan pemberian diri yang nyata. Dalam Injil Yohanes juga bicara tentang Allah sebagai pribadi yang memberikan anaknya. Karya misionaris gereja perdana adalah karya Roh Kudus. Barnabas dan Paulus mendapat tugas perutusan roh ke tempat-tempat di mana Kristus belum dikenal.
Perutusan khusus Barnabas dan Paulus oleh gereja Antiokhia menunjukkan semangat misioner gereja perdana. Mereka merelakan 2 orang itu untuk mereka yang membutuhkan. Dan selama berabad-abad, gereja lokal telah mengutus dan memberikan beberapa anggotanya yang paling berbakat untuk mewartakan Injil di tempat-tempat yang jauh, agar warta keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudari-saudaraku yang terkasih, sejak permulaan, gereja punya sifat misioner. Setiap gereja lokal, setiap paroki dipanggil bukan hanya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk membuka diri bagi pelayanan yang mendesak di tempat lain maupun yang jauh yang sungguh membutuhkan, agar semua orang percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Sebagaimana Allah memberikan putranya kepada kita, maka kita semua pun yang percaya kepadanya, yang telah dibaptis menjadi anggota gereja, dipanggil untuk memberikan sumber daya kita yang paling berharga ini demi terwujudnya kerajaan Allah di dunia, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Maka marilah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil dalam keterbatasan kita, dalam seluruh diri kita ini. Mari kita berikan, kita serahkan kepada Tuhan, biarlah kita menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan untuk sesama kita, untuk mereka, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka pun mengalami rahmat dan keselamatan Tuhan seperti yang kita alami. Tuhan yang memanggilku, Kau maafkan yang lalu. Tuhan yang memanggilku, maka ku coba maju. Di sini Kau tugaskan, walau sukar bagiku. Di sini Kau tugaskan, maka ku coba maju. Karena Kau pembimbingku, hati sombong tak laku. Karena Kau pembimbingku, maka ku coba maju. Walau ingkar darimu, namun di Kau Allahku. Walau ingkar darimu, maka ku coba maju. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.